Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita melihat kabar bahwa ternyata di Bali Anies Baswedan bertemu dengan pengurus Partai Demokrat, Nasdem, PKS. Apa arti dari pertemuan ini? Dan kita tahu bahwa Anies Baswedan yang oleh sebagian pihak dinilai hanya bisa menata kata, tidak punya karya, dan tidak bisa ngurus Jakarta, ternyata justru menjadi salah satu pembicara dalam side event forum KTT G20. Mengapa bisa forum seperti KTT G20 mengundang Anies Baswedan? Apakah karena Anies Baswedan hanya pandai berkata-kata, atau karena Anies Baswedan tidak berkarya di Jakarta? Ini bisa dijawab dengan penalaran masing-masing kita secara sehat dan tentu saja objektif. Nah, sahabat kalian, lebih jauh, menurut Herzaki, persamuhan ya katanya berlangsung pada Ahad 13 November 2022 pukul 16.30 WITA di salah satu hotel yaitu Nusa Dua yang disebut oleh Herzaki yang menjadi tempat pertemuan itu. Dia mengatakan parpol-parpol calon mitra koalisi perubahan memang bertemu dengan Mas Anies Baswedan di Bali. Kali ini yang hadir adalah para petinggi dan punggawa Partai Demokrat, Nasdem, dan PKS di tingkat Provinsi Bali. Kata Herzaki saat dihubungi Senin 14 November 2022 seperti dilansir oleh Tempo.co. Sahabat, ini berarti menunjukkan bahwa narasi ataupun berita yang mengabarkan Anies Baswedan akan gagal jadi capres karena koalisi perubahan layu sebelum berkembang bisa kita asumsikan sementara ini adalah satu penilaian yang terburu-buru. Faktanya kini mereka melakukan pertemuan di tingkat provinsi di Bali, memanfaatkan kehadiran Anies Baswedan sebagai narasumber di Bali. Kalau benar anggapan bahwa koalisi perubahan itu layu sebelum berkembang, maka pertemuan elit partai di tingkat provinsi dengan Anies Baswedan tidaklah perlu terjadi. Itu jika asumsi menyebutkan bahwa PKS dan Demokrat cenderung maunya sendiri, tidak mengerti bagaimana membentuk koalisi yang tepat, dan lebih mengedepankan ego masing-masing. Dan itu ternyata melalui berita ini, sementara waktu bisa kita asumsikan itu tidaklah benar. Nah, kalau kita lanjutkan apa yang disampaikan oleh Herzaki, dia mengatakan tujuannya adalah untuk menguatkan dan merekatkan kepengurusan tiga partai ini di tiap daerah, membangun soliditas, sekaligus mempersiapkan rencana-rencana ke depannya terkait pemenangan koalisi perubahan. Berarti fit kita bisa asumsikan atau kita bisa nilai bahwa untuk saat ini koalisi perubahan tidaklah terbelah atau layu sebelum berkembang, tetapi justru sebaliknya mereka siap dan merencanakan untuk bisa menjadi koalisi yang solid. Zaki menambahkan, Herzaki maksudnya, harapannya dengan chemistry yang terjalin sejak awal baik di pusat maupun di daerah membuat fundamental koalisi perubahan menjadi semakin kuat dan kokoh. Kemenangan perubahan pun menjadi semakin dekat dan nyata, ujarnya. Sahabat sekalian, berarti kita bisa lihat ke depan bahwa demokrasi Indonesia akan berjalan dengan seru karena koalisi perubahan cepat atau lambat akan segera menyatakan deklarasinya. Tanda-tandanya sudah bisa kita lihat, tinggal waktunya kapan. Dan kalau itu terjadi, maka harapan perubahan pada pemilu 2024 masih sangat terbuka untuk rakyat Indonesia nantikan. Semoga pertemuan ini betul-betul menjadikan koalisi perubahan siap untuk bertarung pada Pilpres 2024. Dan akankah Anies Baswedan melenggang nanti siapapun cawapresnya? Inilah yang menarik untuk kita nantikan. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.